Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Hati matur sembah nuwun buat sedulur-sedulur semuanya, buat teman-teman semuanya, sesepuh, para opini sepuh yang sudah selalu support dan dukung channel ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti penjabaran yang saya sampaikan tidak sesuai dengan sesepuh-sesepuh semuanya atau dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, karena apapun yang saya sampaikan di sini sesuai dengan hasil perjalanan spiritual saya. Jadi nanti kalau tidak ada kesamaannya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam dunia spiritual, kita tidak asing dengan sosok yang semar atau bisa dibilang yang ismoyo sejati, pamong projo, jadi pembimbing para raja-raja tanah Jawa dulu. Nah, yang jadi misteri di sini, apakah yang semar itu ada wujudnya atau memang sengaja dibuat oleh para leluhur kita dahulu untuk menjadi pedoman para raja-raja. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di live saya. Salam kenal, salam rahayu, salam paseduluran. Di sini kita belajar bareng, kita ngaji bareng. Kita belajar tentang ilmu Jawa, membongkar rahasia tentang Eyang Semar. Sebelumnya monggo dibantu like dan share-nya. Semoga channel ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Munculnya tokoh Semar dan Ismoyo itu marak atau tenar di saat Kanjeng Sunan Kalijogo dalam spiritualnya. Nah, tokoh ini dimunculkan sebagai pesan moral untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini. Makanya kalau di atas di Kadiwatan namanya Ismoyo. Ismoyo sejati itu di saat menjadi pemimpin kita harus benar-benar yang adil, yang apabila mempunyai janji-janji ya harus ditepati, apa yang diucapkan harus bisa diwujudkan. Nah, di bawah jadinya Lurah Semar. Nah, Lurah Semar ini, nama Semar itu yang mesem tan kena samar, jadi orang bawah itu tidak perlu khawatir.
Tak perlu khawatir. Nah itu tingkat pimpinan paling bawah yaitu lurah. Telu sing kudu diarah, keyakinan, niat, tekad. Kalau di atas Ismoyo sejati, di kadewatan itu bisa dikaji dari tubuh kita sendiri sebenarnya. Itu perjalanan spiritual yang luar biasa. Di saat kita mau mendalami yang namanya Ismoyo sejati dan semar. Nah ini juga banyak yang meyakini kalau Ismoyo sejati dan semar ini adalah sosok, sebuah sosok yang akhirnya dicari-cari, yang katanya tempatnya di sana. Dan juga banyak spiritual yang merasa bertemu dengan yang semar. Kalau era Majapahit ini Sabdo Palon, di mana seorang raja apabila masih memegang Sabdo Palon, tatanan, aturan adat, istiadat, adat budaya, tradisi, ya mereka akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Makanya juga menjadi pamong projo di situ. Jadi seorang pamong projo. Jadi Sabdo Palon itu sebenarnya sosoknya ya nggak ada. Dimana di saat tanah Jawa mau diislamkan, Sabdo Palon ini tidak mau. Dia pergi keluar dari bumi Nusantara. Makanya sekarang orang luar itu kesadaran dirinya tinggi. Karena ajaran yang dipakai sebenarnya ajaran dari sini. Tentang ajaran kesadaran diri. Dan kitab-kitab di Nusantara ini semua ada di luar, bukan di sini. Itulah namanya Sabdo Palon. Lari keluar di saat bumi Nusantara ini mau diislamkan. Ya karena dia merasa ajaran sini juga luar biasa. Ajaran sini sudah budi pekerti, tata krama, angka ungkuh itu sudah puncak ajaran. Makanya dia lari. Nah ini ada acara lagi, katanya Sabdo Palon nagih janji. Ya berarti ini masanya di mana anak cucu Nusantara seharusnya kembali ke ajaran leluhur dengan kesadaran dirinya yang tinggi sebagai anak cucu Nusantara ini seharusnya. Makanya kalau dicari sosok Sabdo Palon, Semar, Ismoyo itu sampai pusing, sampai tidak akan ketemu. Makamnya ya tidak pasti. Tidak pasti. Karena itu ada simbol ajaran. Simbol ajaran jati diri. Makanya kita harus hati-hati dalam spiritual. Kita mengkaji ilmu-ilmu leluhur. Itu tidak bisa dimakan mentah-mentah. Karena ilmu-ilmu leluhur itu memiliki filosofi yang tinggi, yang luar biasa. Untuk menata tatanan di bumi Nusantara ini. Dan raja-raja dulu yang masih memakai ajaran leluhur, ya berjaya, berkuasa, luar biasa kemakmurannya. Nah kita harus menyadari sekarang, di saat kita lari dari ajaran leluhur kita sendiri, ya seperti ini keadaan kita. Ya harus kita sadari. Kalau tidak kita sadari, nyatanya seperti ini kok, kan gitu. Dulu kita tidak dijajah, sekarang dijajah, kan gitu. Nyatanya ini, real ini, bukti. Makanya yuk kita harus benar-benar detail dalam belajar spiritual. Jangan hanya terbawa
rasa kita. Orang belajar itu pakai akal pikiran, di mana di saat ada keilmuan kita cerna, kita pahami, kita kaji, sehingga bisa bermakna, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk yang lainnya. Mungkin banyak yang sudah katanya melihat sosok yang semar di sana, di sana, di sana. Ya, nanti yang lihat ya dia sendiri. Kalau disuruh, ayo coba antar saya ketemu dia gitu. Ya nggak ada. Ya karena apa? Sesuai keyakinan. Karena sudah diyakini. Sesuatu yang kita ciptakan, ya pasti wujud. Ya enggak yang kita ciptakan, ya enggak. Makanya ya boleh dibantah. Semar ini sebenarnya adalah filosofi ajaran leluhur kita. Namanya lurah semar. Kalau di atas ismoyo sejati. Nah, kalau pengen menjadi dewa, sampean harus memakai ismoyo sejati. Bawah harus stabil. Namanya lurah semar. Telu sing kudu diarah. Keyakinan diri, niat, tekad ini. Perut, dada. 3 ini yang harus sampean kuasai. Agar apa? Agar jadi semar. Yen mesem tan kena samar. Berarti orang menerima, orang ikhlas. Karena kita itu sebenarnya terbawa ini. Kita itu hanya mengikuti ini sebenarnya. Kalau tidak masalah makanan, masalah perempuan, masalah jabatan, kekuasaan gitu. Nah, itu harus kita kuasai, harus kita pahami gitu. Agar kita benar-benar menemukan spiritualitas yang sesungguhnya. Tidak sekedar spiritualitas, ikut-ikutan sana sini, menjalankan sesuatu hanya katanya karena disuruh. Ya itu urusan masing-masing, Mas. Ini kan kita penjabaran, bukan menghakimi. Yang percaya monggo, ya enggak percaya enggak apa-apa. Saya itu ya enggak perlu dipercaya. Kan ini hasil spiritual masing-masing. Kalau spiritual jenengan percaya semar di sana ya monggo silakan. Itu urusan jenengan. Kalau sampean percaya ini, itu urusan jenengan karena sampean percaya. Ya sampean tidak bisa memaksa kepercayaan saya juga. Saya punya kepercayaan juga. Lah tugas saya di sini saya hanya edukasi. Dipercaya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Masalahnya kan cuma edukasi. Kita memberi pencerahan. Kita memberi pencerahan. Makanya kalau ingin anak cucu Semar dan Ismoyo kembali, ya harus anak cucu Nusantara ini kembali ke ajaran leluhurnya. Ajarannya cuma simpel ya, budi pekerti, toto kromo, angka uku. Masuk dalam adat budaya istiadat. Selesai kok. Nggak banyak neko-neko. Kembali ke jati diri sebagai anak cucu Nusantara. Itu baru namanya sabdo palon nagih janji. Sabdo itu ucapan, palon itu yang menjadi paugeran, jadi patokan. Berarti itu adalah tatanan yang dulu dipakai Majapahit. Makanya yang mendampingi Brawijaya itu adalah sabdo palon, karena dia masih berpegang dengan tatanan leluhurnya. Luar biasa, makmur. Setelah beralih, ya udah selesai. Semakin ke sini, ya semakin seperti ini. Lama-lama kalau diteruskan, yang punya rumah bisa jadi pembantu. Bisa jadi pembantu di rumahnya sendiri. Rumahnya dikuasai orang lain. Ya, itulah yang terjadi, mau tidak mau.
Kita spiritual hanya diarahkan ke kesaktian, tetek mengek, goib ini. Untuk apa? Untuk apa? Nyari ini untuk apa? Kita lupa dengan tujuan hidup kita sendiri. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa dengan kemakmuran kita sendiri. Kalau sudah kenal goib, mau untuk apa? Ya nggak ada gunanya. Kalau sudah sakti, ya mau dipakai apa? Sekarang itu nggak usum sakti-sakti ya. Nggak usum sekarang. Orang sakti itu kalau ditagih BRI juga bingung. Makanya nggak usum. Itu sudah saatnya kemakmuran sekarang ini. Sudah saatnya kemakmuran. Ya, harusnya kita kembali kesadaran diri untuk membawa diri kita ke dalam kemakmuran. Itu apa? Makanya saya menonjolkan meditasi dan pernapasan karena ini jalan yang mudah untuk mencapai kesadaran diri. Orang kalau sering meditasi, ya harusnya yo kembali kesadaran diri. Kalau enggak, berarti meditasinya enggak ada gunanya. Orang yang pandai mengolah pernapasan, dia juga seharusnya sadar dengan hidupnya. Kalau enggak, ya percuma berarti. Hanya ikut-ikutan. Makanya saya kembalikan ini. Biar apa? Kita sadar loh, kita ini posisinya bagaimana toh? Apa sudah makmur? Kalau kita mau cari ilmu lembu sekilan, mau ilmu tetek mengek, untuk apa sekarang dipakainya? Ya enggak kepake. Kan harusnya seperti itu. Bisa melihat goib, bisa melihat demit, bisa melihat ini. Ya untuk apa? Oh ya enggak kepake juga. Masa istrinya punya beras mau diterawang kan ya enggak bisa. Kan enggak bisa. Ya, harusnya kita kembali ke ajaran leluhur kita. Itulah Semar. Semar Ismoyo itu ajaran. Sama dengan Sabdo Palon itu ya ajaran. Kalau dicari sosoknya, sampai mati nggak ketemu. Lah orang sekarang spiritual pengen nih sakti. Orang sakti itu kayak apa loh? Nggak ada. Orang sakti itu nggak enak mas. Sakti kok ya apa? Semua itu ada caranya. Orang sakti itu kalah sama yang ngerti. Sesakti-saktinya orang itu kalah dengan yang paham. Karena apa? Kalau dipameri kesaktian dia sudah paham ilmunya itu. Paling kamu pakai ini. Ujung-ujungnya trikmu ini. Ya enggak mau sekarang enggak dipakai itu. Makanya saya ambil tema. Ini mungkin yo. Makanya saya tadi mohon maaf kalau ndak sama dengan perjalanan jenengan. Bagi saya yang Semar, Lurah Semar dan Ismoyo sejati itu adalah ajaran tentang kembali ke diri kita. Kalau leher ke bawah ini Lurah Semar, telu sing kudu diarah antara keyakinan diri, niat dan tekad. Ini kalau kita bisa mengarahkan ini, ya jadi Semar yang mesem tan kena samar, ndak kurang apa-apa. Santai, ikhlas. Nah kalau atas, leher ke atas ini semua sejati, ini bisa memberi pengarahan, pencerahan yang sebenarnya. Itu kalau saya. Makanya dibikinkan tokoh seperti itu yang bikinkan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan ahli dalam spiritual, ahli dia. Makanya harus kita pahami sebelum kita yakini. Kita pahami kenapa Kanjeng Sunan membuat seperti itu, untuk apa gitu. Dulu nggak ada. Makanya cerita pewayangan tuh nggak ada, Semarnya itu nggak ada. Ya karena itu pamung projo, berarti pedoman para raja-raja dahulu untuk memimpin negeri ini. Sebenarnya di situ. Makanya harus dipahami. Jadilah spiritual yang
cerdas, yang bisa paham. Jangan hanya asal cari kesaktian. Orang sekarang itu dikasih mata batin gitu bingung, cari aktifkan sana sini mahar sekian. Nah, ujung-ujungnya yo nghabiskan uang. Dan yang dicari nggak ketemu, dia nggak pahami itu kok mata batin itu apa, nggak paham. Pokoknya ingin aktifkan, ingin melihat goib. Goib kok dilihat, nyalai kodrat alam. Namanya udah goib. nyari yang goib. Yang nyata-nyata loh ada. Ngapain kita cari yang goib? Itu sebenarnya yang harus kita pahami, harus kita telaah. Sebagai seorang spiritual. Orang spiritual itu memahami antara dalam dan luar. Luar dan dalam harus seimbang. Itu namanya spiritual. Kalau kita hanya mencari hal-hal yang kita sendiri juga bingung, ya percuma. Untuk apa? Hidup itu, kita hidup di alam nyata, bukan? Kita itu membutuhkan hal-hal yang nyata juga. Realistis sajalah orang hidup itu. Supaya makmur, ngopinya juga enak, rokoknya juga enak. Nanti kalau kita kebingungan aja, mau belajar kok bingung kan ya lucu. Belajar kok bingung kan. Makanya kita selalu, ayolah kita pahami, kita kembali ke diri kita yang sebenarnya, kita pahami spiritual kita yang sebenarnya, untuk kita bisa memberi pencerahan, kita bisa memberi kemakmuran kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan juga kepada alam di sekeliling kita. Ya, kalau kita belum bisa ke diri kita sendiri, mau ke orang lain ya lucu juga. Harus ke diri sendiri dulu. Makanya kalau bagi saya, entah sampean percaya terserah, enggak percaya enggak apa-apa. Saya enggak butuh dipercaya juga. Semar dan Ismoyo itu hanya sebuah ajaran. Sama dengan Sabdo Palon, itu juga ajaran. Kalau sampean mencari sosoknya, tidak akan ketemu. Kalau memang ada yang ketemu, saya pengen diantar ketemu dengan beliau. Saya pengen. Karena saya juga sudah perjalanan. Berbagai cara tirakat sudah pernah saya lakukan. Belajar goib saya juga sudah pernah. Pernah saya. Keluar masuk tempat angker. Wis umum kalau bagi saya itu. Bukan enggak ada yang angker kecuali diri kita sendiri. Tempat yang paling angker itu ada pada diri kita sendiri. Makanya itu hanyalah sebuah ajaran. Kalau sosoknya paling ya sampai yang dilukis-lukis itu ya yang dipercaya. Nanti ketemunya ya kayak yang dilukis-lukis itu paling. Itulah yang namanya ilusi atau delusi kita sendiri-sendiri. Terima kasih dari saya, semoga ini bermanfaat. Marilah kita ciptakan spiritual yang sejati, yang benar-benar bisa memberi perubahan pada hidup kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, karena ilmu yang benar itulah ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah diajar, tidak usah dipelajari, daripada seumur hidup banyak kebingungan mencari sesuatu yang tidak ada kebenarannya, yang tidak ada kepastiannya. Terima kasih dari saya. Semuanya sehat, lancar, murah sandang pangan, papan, dan selalu diberi kemakmuran oleh alam semesta. Kembalilah ke ajaran leluhur kita, karena ajaran leluhur kita itu sangat luar biasa. Puncaknya hanyalah budi pekerti, toto kromo, anggah ungguh. Itu adalah pelajaran hidup yang luar biasa. Terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, sakung dumadi.